Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang MAIOP 19. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama, Arham Maulana Lahitani. Yang kedua, Eka Nurhaliza. Yang ketiga, Fahrul Hafiz Anugrah. Dan yang keempat, Dewi Desaili. Dan terakhir, saya Fauziah Safitri. Baiklah, langsung saja kami mulai pembahasan materi. Materi pertama dibahas oleh Eka Nurhaliza. Pada Eka Nurhaliza, saya persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian dari aplikasi MAIOP. Next. Sejarah singkat aplikasi MAIOP. Nah, MAIOP atau Mind Your Own Business yang dimulai pada tahun 1991 di negara Australia. Kemudian perusahaan ini sukses untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan kecil menengah hingga perusahaan menengah besar dengan sistem manajemen bisnisnya yang sangat mudah dan sangat terjangkau. Pada tahun yang sama, MAIOP menerima penghargaan, kemudian sukses dan berkembang pesat ke seluruh dunia. Perkembangan MAIOP ini juga memenangkan dari kategori Best Accounting Software dan kategori Best Newcomer Software. Dan terus berkembang dan bergerak di bawah payung MAIOP. Kemudian mengembangkan menjadi 6 cabang. Yang pertama, MAIOP Amerika, MAIOP Kanada, Australia, New Zealand, Inggris, dan yang terakhir MAIOP Asia. Next. Kemudian di negara Asia ini, MAIOP berkembang lebih pesat, mengalami kemajuan. Nah, dengan diharapkan kemajuan ini akan setara dengan perkembangan MAIOP di negara-negara Australia, Amerika, dan lain sebagainya yang ada di dunia. Kemudian perkembangan MAIOP di Asia ini ditandai dengan adanya dipecah MAIOP Malaysia, Singapura, dan yang terakhir MAIOP di negara Hong Kong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian MAIOP. Nah, di Indonesia ini, perusahaan besar maupun kecil banyak yang sudah menggunakan program MAIOP. Program MAIOP yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang berasal dari Australia. Nah, MAIOP merupakan kepanjangan dari Mind Your Own Business. MAIOP adalah software akuntansi yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun dan membuat laporan keuangan, yakni yang berasal dari transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian ada transaksi keuangan adalah suatu kejadian atau kegiatan yang dapat mengubah posisi aset, liability, dan equity suatu perusahaan. Nah, dalam persamaan akuntansi ini, akun yang terlibat haruslah seimbang dan setiap transaksi yang dijalankan. Tujuannya agar proses pembukuan bisa berjalan dengan lancar dan kerugian tidak akan dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, MAIOP memiliki banyak versi dan setiap versi MAIOP ini semakin mudah dan dalam mengoperasikannya sehingga akan mempermudah dan mengelola transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke langkah-langkah pengoperasian MAIOP. Untuk pengoperasian MAIOP bisa dipastikan teman-teman udah menginstal software ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama double klik pada icon MAIOP Account Write versi 19 yang ada pada desktop. Klik Start lalu All Program dan klik MAIOP Account Write versi 19. Yang kedua, setelah buka akun muncul kotak dialog dengan beberapa menu, yakni Open, Create, Explore, What News, and Exit. Keterangannya, untuk Open digunakan untuk membuka atau mengaktifkan salah satu file data akuntansi yang telah ada. Yang kedua, Create, digunakan untuk membuat file data akuntansi yang baru. Yang ketiga ada Explore, digunakan untuk membuka contoh data akuntansi sehingga Anda dapat belajar dengan panduan yang lengkap termasuk pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Yang keempat ada What News,
yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan atau berbagai informasi dan tambahan fasilitas-fasilitas dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Yang terakhir ada exit digunakan untuk keluar dari program Mayop Account Right versi 19. Oke, mungkin itu aja soal langkah-langkah pengoperasian Mayop. Selanjutnya adalah macam-macam tipe akun pada Mayop. Yang pertama, kelompok akun. Pencatatan nomor akun dalam Mayop dikelompokkan berdasarkan pada golongan akun berikut. Yang pertama ada aset, harta atau aktiva, diawali dengan nomor akun 1. Misalnya, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada liability, kewajiban atau hutang, diawali dengan nomor akun 2. Misalnya, hutang usaha, hutang gaji. Selanjutnya ada equity, modal atau ekuitas, diawali dengan nomor akun 3. Misalnya modal usaha, laba ditahan, privat, dan lain-lain. Selanjutnya ada income, pendapatan atau penjualan, diawali dengan nomor akun 4. Misalnya penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, biaya angkut penjualan, dan pendapatan jasa. Selanjutnya ada cost of sales atau HPP, diawali dengan nomor akun 5. Misalnya pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, biaya angkut pembelian. Untuk perusahaan jasa account of sales tidak digunakan. Oke, selanjutnya ada expense, biaya atau beban, diawali dengan nomor akun 6. Misalnya biaya gaji karyawan, biaya listrik dan telepon, biaya akumulasi penyusutan, biaya sewa. Selanjutnya ada other income, pendapatan lain, diawali dengan nomor akun 8. Ini misalnya ada pendapatan bunga. Terus ada other expense, biaya lain, diawali dengan nomor akun 9, biaya bunga. Terus yang kedua ada tipe akun. Tipe akun ada 2. Yang pertama ada header. Header adalah tipe akun yang masih memiliki subrekening, di mana rekening ini menampung saldo dari subrekening dan rekening ini tidak dapat menampung transaksi jurnal. Yang kedua ada detail. Detail adalah tipe akun yang tidak dapat dibagi lagi menjadi subrekening. Baiklah, terima kasih saudari Fazia. Saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah membuat login akun di Mayop 19. Singkat saja, login akun merupakan hubungan otomatis antara satu akun dengan akun yang lain. Mayop membuat akun menjadi 4 kelompok yang fungsinya masing-masing. Cara untuk mengedit akun dapat dilakukan dari menu setup, memiliki akun. Nanti pada menu tersebut terdiri dari 4 tab menu, yaitu akun, banking akun, sales akun, bisnis akun, dan payroll akun. Dan yang pertama ialah akun dan banking akun, yaitu 1. Equity akun for historical balancing atau diisi sesuai dengan nomor penyeimbang yang berada di kelompok equity. Yang kedua, tentang akun for electronic payment, diisi untuk akun pembayaran elektronik. Dan yang ketiga, mengakun for indicative fund, diisi untuk akun penerimaan sementara. Oke, masuk yang kedua, yaitu sales akun, yaitu akun for selling receivables, diisi sesuai dengan akun digital usaha atau kelompok aset. Bank akun for customer deposit, diisi sesuai dengan akun bank atau penerimaan uang atau dana dari customer. Excess paid on sales, diisi sesuai dengan akun pendapatan angkut barang. Terus atau kelompok income. Jika tidak ada kosongkan trademark. Yang kedua, high-tech deposit selected from customer, diisi sesuai dengan akun penerimaan uang muka dari pelanggan atau kelompok liability.
kosongkan check mark. I give diskon for early payment, diisi sesuai dengan akun kosongan penjualan atau kelompok income. Jika tidak ada, kosongkan check mark. I assist for late payment, diisi sesuai dengan akun pendapatan denda. Jika tidak ada, kosongkan check mark. Next, ketiga ada purchases akun, yaitu liabilities akun for checking side list, diisi sesuai dengan akun utang dagang. Jika tidak ada, kosongkan check mark. Bank akun for paying bills, diisi sesuai dengan akun bank yang digunakan untuk membayar pelunasan hutang kepada supplier. Jika tidak ada, kosongkan check mark. I pay freight bond, sesuai dengan akun biaya atau pembelian. Jika tidak ada, kosongkan check mark. I check deposit paid to suppliers, diisi sesuai dengan akun untuk pengeluaran uang kita ke pemasok atau supplier. Jika tidak ada, kosongkan check mark. I check discount for early payment, diisi sesuai dengan akun potongan pembelian. Jika tidak ada, kosongkan check mark. I pay charger for late payment, diisi sesuai dengan biaya denda terlambat bayar hutang. Jika tidak ada, kosongkan check mark. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu payroll account, yaitu bank account for cash payment, diisi sesuai dengan akun bank untuk pembayaran secara tunai. Bank account for check payment, diisi sesuai dengan akun bank untuk pembayaran melalui cek. Bank account for electronic payment, diisi sesuai dengan akun untuk pembayaran elektronik. Default employer expense account, diisi sesuai dengan akun gaji pimpinan yang tidak termasuk dalam pembayaran cek pada pegawai. Default expense account, diisi sesuai dengan akun gaji dan upah. Default tax atau education payable account, diisi sesuai dengan akun pengaturan utang gaji. Oke, selanjutnya yaitu mengentry bukti transaksi dalam program Mayop. Fasilitas untuk memasukkan transaksi harian antara lain sales, purchase, banking. Banking digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sales digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Kemudian berikut adalah contoh dari transaksi sebuah perusahaan selama tahun 2013. Yang pertama, yang pastinya sebelum itu kita buat dulu tabel, di mana tabel tersebut berisi tanggal dan keterangan. Tanggal diisi tanggal transaksi pada sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian tabel keterangan diisi keterangan membeli barang dengan perusahaan lain. Contohnya di sini membeli barang dagangan ke Green Furniture. Kemudian masukkan syarat dan kode dari barang tersebut dan kategori barang tersebut. Kemudian masukkan juga jumlah barang yang kita terima dan juga harganya. Lanjut ke setelahnya, yaitu membuat reconciliation pada tanggal 31 Desember 2013 atas check account dengan cara klik banking, reconcile account, kemudian isi account dengan check account dan bank statement tanggal 31 Desember 2013. Klik pada mark all clear transaction. Pastikan out of balance menjadi $0. Kemudian klik reconcile. Dan yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan atas office equipment sebesar $75 dan membuat jurnal untuk mencatat GST clearing bulan Desember 2012. Atau pada contoh lain, yaitu transaksi retur penjualan. Maka caranya adalah pilih fitur sales, kemudian enter, pilih nama customer sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isi nomor nota kredit dan tanggal nota kredit,
Kemudian pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus. Selanjutnya, isi pada baris balance do harus menunjukkan nilai yang sama sebesar dengan bukti transaksi. Untuk masukkan akun sales return ke dalam jurnal, klik tanda panah ke samping pada masing-masing item, kemudian ubah akun sales menjadi sales return, kemudian klik OK. Selanjutnya klik record, kemudian ke register, ke return credit, dan apply to sell. Dan terakhir isi nomor nota dan tanggal nota sesuai dengan yang tertera pada nota. Klik amount applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Pastikan out of opening balance pada Rp0, kemudian klik record dan close. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.